Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan dari kelompok 1 tentang model data berbasis objek. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota yang berada dalam kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Fikri Brian Mewo, dan teman saya, Vicky Damar, Jesse Pangau, Gabriel Geru, dan Billy Tampilang. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan. Model data berbasis objek. Model data berbasis objek ini digunakan untuk menggambarkan data pada level konseptual dan view. Model data ini juga dapat menyederhanakan fakta agar mudah dipahami dalam perancangannya. Apa saja model yang terdapat dalam model data berbasis objek ini? Yang pertama ada model Entity Relationship atau biasa disebut dengan ER model. Yang kedua ada model Object Oriented. Yang ketiga ada model biner. Keempat ada model Semantic Data. Kelima ada model Infological. Dan yang keenam ada model data fungsional. Kita masuk pada model yang pertama, yaitu model Entity Relationship. Sebuah entity adalah sebuah objek yang dapat dibedakan dari objek yang lain dengan sekumpulan atribut tertentu. Sebuah relasi menghubungkan beberapa entitas. Sebagai contoh, relasi meminjam yang menghubungkan sebuah buku yang dipinjam mahasiswa. Kita masuk dalam contoh model atau gambaran model Entity Relationship. Yang pertama, ada simbol biru terdapat pada gambar. Simbol biru ini ialah objek atau entitas. Dan yang simbol merah ialah atribut-atribut yang terdapat dalam entitas atau objek. Simbol yang berwarna abu-abu ialah relasi. Dan garis-garis yang ada ialah penghubung antara entitas, atribut, dan relasi. Berikutnya ada model Object Oriented. Model ini serupa dengan ER model. Model Object Oriented ini terdiri dari sekumpulan objek. Objek yang memiliki nilai seperti atribut yang disimpan dalam instansi variabel. Objek ini menggunakan metode untuk mengoperasikan nilai di dalam instansi variabel. Objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang sama dikelompokkan dalam suatu kelas. Kita masuk dalam salah satu contoh gambaran objek oriented. Suatu entitas yang diisi dengan buku. Buku ini ialah nama objek atau nama suatu entitas. Atribut-atribut yang ada di dalam buku seperti jumlah, judul, pengarang buku bisa dijadikan sebagai contoh variabel. Kelengkapan buku. Kelengkapan buku ini ialah metode yang ditempuh oleh atribut-atribut atau contoh variabel di suatu entitas atau objek tersebut. Berikutnya ada model biner. Model biner adalah model data yang memperluas definisi dari entity, bukan hanya atribut tetapi juga tindakan-tindakannya. Ada 3 tipe biner, yaitu yang pertama one to one. Hubungan terjadi bila
setiap instansi entitas hanya memiliki satu hubungan dengan instansi entitas lain. Yang kedua, ada one to many. Relasi ini terjadi bila setiap instansi dapat memiliki lebih dari satu hubungan terhadap instansi entitas lain, tetapi tidak kebalikannya. Dan yang ketiga, ada many to many. Hubungan saling memiliki lebih dari satu dari setiap instansi entitas lainnya. Berikutnya kita masukkan contoh gambaran model biner. Yang pertama ialah gambaran one to one. Dan yang kedua ialah gambaran one to many. Dan yang ketiga ialah gambaran many to many. Cara baca gambar pertama seperti ini. Satu pria menikahi satu wanita. Gambar pertama ini bisa dibaca kebalikannya, seperti satu wanita menikahi satu pria. Dan contoh gambar kedua, cara baca gambar kedua, satu fakultas mengatur banyak jurusan. Gambar kedua ini tidak bisa dibalikkan. Dan gambar ketiga, cara baca gambar ketiga, banyak ruang kuliah menempati banyak mahasiswa. Gambar ketiga ini bisa dibaca kebalikannya. Banyak mahasiswa menempati banyak ruang kuliah. Berikutnya kita masuk pada model semantik data. Model semantik data ini hampir sama dengan entity relationship model, di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tapi menggunakan kata-kata semantik. Semantik data model adalah salah satu jenisnya, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi dengan kata-kata semantik. Berikutnya, model infological model. Yang dibahas secara mendetail ada dua, yaitu entity relationship model merupakan model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan persepsi real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek tersebut. Berikutnya adalah contoh model infologi. Customer memiliki tabungan saldo, nama atribut lain dan alamat atribut lain, dan arti simbol ER model berisi ketentuan atau aturan khusus yang harus dipenuhi oleh isi database. Aturan terpenting dalam model ini ialah mapping cardinalities yang menentukan jumlah entitas lainnya melalui relationship set. Atribut dari objek dasar relasi. Objek dasar adanya hubungan relasi. Berikutnya kita masuk dalam model data fungsional. Model data fungsional digunakan untuk mendukung aplikasi analitik seperti perencanaan keuangan dan manajemen kinerja. Model database fungsional atau singkatnya model fungsional berbeda tetapi melengkapi model relasional. Model fungsional juga berbeda dari konsep serupa lainnya.
termasuk model database fungsional Deplex dan database bahasa fungsional. Model fungsional adalah bagian dari kategori pemrosesan analitik online atau OLAP karena terdiri dari konsolidasi, hierarki, multidimensi, tapi itu melampaui OLAP dengan membutuhkan orientasi sel seperti spreadsheet di mana sel dapat dimasukkan atau dihitung sebagai fungsi sel lain. Juga seperti di spreadsheet, ini mendukung perhitungan interaktif di mana nilai sebuah sel dependen secara otomatis diperbarui setiap kali nilai sel diubah. Baiklah, presentasi pembahasan dari kelompok 1 ini sudah selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat.